Pemirsa, PSBB di wilayah Tangerang Raya, Banten kembali diperpanjang. Gubernur Banten meminta agar PSBB tahap 3 ini lebih tegas. Bagaimanakah evaluasi PSBB Tangerang Raya tahap 2 dan rencana kerja untuk PSBB tahap selanjutnya? Kami akan berdialog bersama dengan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar. Selamat malam, Pak Zaki. Selamat malam, Mbak Asih. Pak Zaki, PSBB Tangerang Raya diperpanjang. Apa alasan utamanya, Pak? Yang pertama, alasan utamanya adalah masih tingginya reproduktif efektif ataupun tingkat penularan di wilayah Tangerang Raya masih di atas 1,2. Dan ini walaupun pada saat ini kasus terkonfirmasi pasien terkonfirmasi COVID-19 ataupun pasien dalam pengawasan itu cenderung menurun semuanya. Tapi melihat dari survei-survei yang dilakukan, baik itu untuk kategori epidemiologi, kesehatan masyarakat, ini cenderung ketika PSBB pelonggaran yang kemarin kita lakukan dari tanggal 1 Juni sampai 14 Juni, ini ada angka-angka yang memang masih harus menjadi perhatian kita semua, termasuk tingkat penularan tadi. Belum lagi kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak perlu keluar rumah apabila tidak penting, ini juga masih sangat rendah, terutama di Kabupaten Tangerang masih di bawah 60%. Nah, keputusan PSBB dilanjutkan diambil oleh Gubernur Banten, dan kita sepakati semua bersama oleh pimpinan daerah di Tangerang Raya untuk kemudian memberikan fokus kepada pembatasan untuk tingkat lingkungan. Jadi RT RW nanti akan kita gerakkan bersama-sama untuk nanti menjaga lingkungannya masing-masing. Itu, Mbak. Pak Zaki, tadi Anda katakan sebetulnya kalau secara tren kasus ini cenderung menurun, tetapi R0 atau angka reproduksi virusnya masih 1,2 ya sampai hari ini. Betul, Mbak. Jadi memang kalau kita lihat di daerah Tangerang ini cukup dinamis pergerakan masyarakatnya. Kita bisa katakan daerah Jabodetabek, ya. Seperti ada satu kasus di Kabupaten Tangerang di tempat pelelangan ikan, itu ditemukan kasus warga masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19, di mana ada beberapa penjual dan pedagang ikan yang ternyata satu orang ini juga bukan berasal dari Tangerang, justru berasal dari Jakarta. Nah, jadi memang di Jabodetabek ini pergerakan masyarakatnya masih dinamis. Maka dari itu tingkat epidemiologinya ini masih cukup tinggi R0-nya. Tapi kita berusaha untuk tidak terlalu jauh dari 1 poin. Oke. Pak Zaki, benarkah PSBB Tangerang Raya ini akan terus berlanjut selama vaksin belum ditemukan? Boleh dijawab nanti, Pak. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar. Pak Zaki, apakah betul ada pernyataan bahwa PSBB Tangerang Raya ini akan terus berlanjut selama vaksin belum ditemukan? Baik, tujuannya sebenarnya, Mbak, PSBB ini adalah sekali lagi untuk mendidik masyarakat, mengajak masyarakat, dan terus memberikan informasi masyarakat terhadap protokol COVID-19. Yaitu sederhananya, terus mengajak dan mendidik masyarakat menggunakan masker apabila mereka keluar rumah. Kita juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah apabila tidak ada kegiatan yang penting. Dan jaga jarak, juga tidak berkumpul. Nah, tujuan-tujuan ini tentu saja pada akhirnya mengajak masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk juga menjadi nanti pendidik kepada lingkungannya masing-masing. Contohnya misalkan ketika ketemu teman atau sanak saudara di luar rumah yang tidak memakai masker, kita menghimbau kepada masyarakat untuk apabila memungkinkan menegur secara sopan dan mengajak masyarakat yang tidak menggunakan masker untuk memakai masker. Nah, begitu juga dengan ketika mereka melihat kerumunan yang lebih dari 5 orang. Ini juga kita mengajak masyarakat untuk juga bisa menghimbau
kepada kelompok-kelompok masyarakat kecil lainnya, kelompok-kelompok kecil, ini untuk kemudian juga menjaga jarak. Nah, tujuan PSBB di Banten ini kita sepakati untuk seperti itu. Jadi selama vaksinnya belum ditemukan atau obatnya belum ada, kemungkinan kita sebagai pemerintah daerah akan terus melakukan tindakan-tindakan himbauan dan edukasi pada masyarakat untuk mengingatkan mereka, mendisiplinkan masyarakat melakukan protokol COVID-19. Baik, edukasi pendisiplinan akan terus dilanjutkan, tetapi apakah itu bentuknya PSBB atau dengan istilah lainnya? Tadi kan Pak Zaki juga sempat menyebut soal PSBB sampai ke tingkat lingkungan, RT RW. Nah, apakah itu yang akan berubah pada PSBB tahap 3 di Tangerang Raya? Gubernur kan sebelumnya meminta agar lebih tegas PSBB kali ini, Pak. Apa yang akan berubah, apa yang akan diperbaiki? Sebetulnya bukan berubah, hanya kita memfokuskan kepada lingkungan-lingkungan, terutama lingkungan yang memang daerahnya sudah ada kasus pasien COVID-19. Nah, lingkungan-lingkungan ini yang tadi saya bilang, jenjangnya dari bupati, kemudian camat, kemudian kepala desa atau lurah, sampai ke tingkat RT RW, mereka bersama-sama dengan kami menjaga masyarakatnya masing-masing. Ya, tentu saja ini memang tugas yang akan dilakukan gugus tugas di tingkat RT RW. Kalau kemarin memang ini para RT dan RW masih disibukkan dengan urusan-urusan bansos, dan sekarang ini kan sudah berjalan bansosnya, mudah-mudahan bisa terdistribusikan dengan baik, baik yang dari kementerian maupun dari tingkat desa. Nah, fokus atau konsentrasi berikutnya adalah bagaimana RT RW ini bisa menjadi pembina masyarakat dalam rangka tadi memberikan informasi edukasi mengenai protokol kesehatan COVID-19 sampai nanti ditemukan vaksinnya. Baik, terima kasih Bapak Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang atas penjelasannya di Prime Time News kali ini.